Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita yang menyajikan beragam informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah peristiwa yang menimbulkan keprihatinan mendalam dan menjadi perhatian serius masyarakat luas, khususnya terkait isu perlindungan anak. Sebuah kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini diduga dilakukan oleh seorang pengurus tempat ibadah terhadap seorang anak perempuan yang masih berusia 8 tahun. Kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi di lingkungan yang selama ini dikenal sebagai tempat yang aman, nyaman, serta dekat dengan aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, dugaan perbuatan tersebut terekam oleh CCTV, sehingga memberikan bukti awal yang kini digunakan dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan dan kasus tersebut tengah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak, terutama di lingkungan yang kerap dianggap aman. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kronologi kejadian, situasi di lokasi serta penanganan kasus ini, kami akan langsung terhubung dengan reporter kami yang berada di tempat kejadian. Berikut laporan selengkapnya dari lapangan. Terima kasih, saya Gisel melaporkan langsung dari kawasan Dungus Caria, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Saat ini kita sedang bersama dua saksi mata yang berada saat kejadian berlangsung. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Sebelumnya dengan Ibu dan Bapak siapa? Saya Bu Tati. Saya Pak Bobi. Jadi bagaimana sih Bu, Pak, kronologi di tempat kejadian tersebut? Itu tuh hari Jumat 11 Juli. Nah, saya tuh sama suami saya tuh mau ke masjid karena kita mau ngobrol sama Pak kan. Tapi pas kita mau masuk itu emang aja cuma kita tuh lagi ngebelakangin kita gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi dari luar kita udah dengar ada suara kayak anak kecil gitu kan. Akhirnya saya suruh suami saya masuk buat ngecek. Nah, habis Pas itu saya masuk, saya ngelihat melakukan aksi bejat ke itu anak kecilnya. akhirnya ditahan lah sama suami saya kan. Nah, saya keluar, saya panggil warga. Akhirnya si warga-warga tersebut itu warganya setahu saya ya, warganya tuh manggil orang tuanya gitu deh. Jadi bagaimana sih Bu, Pak, perasaannya saat melihat kejadian tersebut? Saya cukup terprihatin ya sama itu kelakuan si. Saya juga, saya sama itu tuh gak pernah kayak kelihatan tipe orang yang mau bisa melakukan aksi tersebut gitu. Baik, terima kasih Bu, Pak, atas keterangannya. Pelaku berinisial DW telah kami amankan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Kami juga mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV yang merekam jelas perbuatan pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Junko, pasal 76E, Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana sebesar minimal 5 tahun dan hukuman terbesarnya adalah 15 tahun. Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan segera melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak berwajib. Pemirsa, kasus dengan pelecehan terhadap anak yang terjadi ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja dan di lingkungan manapun. Lingkungan yang selama ini dianggap aman ternyata tetap membutuhkan pengawasan bersama agar anak-anak dapat beraktivitas dan bermain tanpa ada rasa takut. Peran orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, serta pengelola fasilitas umum sangatlah penting dalam menciptakan ruang yang aman dan ramah bagi anak-anak. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak juga menjadi kunci agar anak berani menyampaikan hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kami juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam menangani kasus ini dan berharap proses hukum dapat berjalan secara tegas, adil, dan transparan. Harapannya, penegakan hukum yang maksimal dapat memberikan keadilan bagi korban, serta menjadi efek jera agar kasus serupa tidak terulang lagi di kemudian hari.
Pemirsa, mari kita bersama-sama meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan demi melindungi generasi muda dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan. Karena anak-anak adalah aset masa depan bangsa yang harus kita jaga dan lindungi bersama. Demikian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program berita berikutnya.